Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Pagi hari ini kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin sampai pada bab Al-Mau'izatu Indal Qabri. Bab tentang nasihat-nasihat yang disampaikan saat proses penguburan jenazah. Al-Mau'izah artinya tadhkirun nasi bima yulayyinu qulubahum, itu mengingatkan manusia dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati. Yang dimaksud dengan hati lembut adalah hati yang mau dan bisa menerima nasihat, menerima arahan. Berbeda dengan hati yang keras. Dan kerasnya hati itu biasanya ketika hati memperturutkan hawa nafsu atau keinginannya sendiri tanpa mempedulikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati itu keras. Keras yang dimaksud adalah sulitnya hati untuk menerima nasihat, untuk menerima arahan bimbingan dari Alkitab ataupun As-Sunnah. Karena di dalamnya terdapat penyakit. Maka yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat proses penguburan jenazah, beliau sampaikan beberapa hal yang bisa membuat hati itu lembut, yang dengan itu mudah untuk menerima nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Imma bitarhibin fi khair wa imma bitarhibin min syarr. Apakah kelembutan hati itu dengan menyampaikan motivasi-motivasi untuk berbuat kebaikan, ataukah dalam bentuk ancaman-ancaman dari keburukan? Inilah yang disebut dengan mau'izah. Ini yang disebut dengan mau'izah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pemberi nasihat terbaik bagi hati adalah Al-Quran. Hati yang keras itu bisa melembut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yunus ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa
petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud di situ? Al-Quran. Disebutkan di situ 4 sifat. Yang pertama, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran itu adalah obat berbagai penyakit hati sekaligus penyakit fisik. Seperti dalam ayat yang lain, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat. Maka dikenallah dengan pengobatan dengan sistem ruqyah. Ruqyah dengan qaf. Ya. Isinya bacaan-bacaan dari Al-Quran. Mau pilih ayat manapun, Al-Quran adalah obat. Yang paling mudah dihafal, silakan. Ya, dengan cara sentuh bagian yang sakit lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran manapun dengan harapan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri. Siapapun bisa melakukan, dan itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan obat alternatif, akan tapi menjadi obat utama yang bacaan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai obat. Selain penyakit hati, dia juga menjadi obat dari penyakit fisik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Yunus 57 tadi Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk di dalamnya terdapat rambu-rambu, ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, ada baik, ada yang buruk. Sebutkan mana yang baik, mana yang buruk, sebutkan dalam Al-Quran. Sekaligus yang keempat, sebagai rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman? Dengan cara mengamalkannya. Dengan cara mengamalkannya. Karena isi Al-Quran petunjuk itu untuk diamalkan supaya selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini yang sementara sifatnya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk-makhluk yang lainnya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya jin dan manusia yang diberi hak pilih oleh Allah dan diberi kuasa untuk mengeksekusi pilihannya. Tetapi setiap pilihan manusia itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau baik, maka baik pula balasannya yaitu jannah. Kalau buruk, maka buruk pula balasannya yaitu neraka. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, manusia hendaknya mengamalkannya. Karena itu yang akan mengantarkan dia ke dalam jannah dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di jalan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi Al-Quran itu akan bermanfaat bagi orang yang punya hati dan bagi orang yang mau menyimak dan mendengarnya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng masa lalu, cerita masa lalu. Itu selalu ucapan mereka, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena hati sudah tertutup dengan noda dosa, dengan noda maksiat. Seperti yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Penolakan sebagian manusia terhadap Al-Quran itu karena ran itu adalah kotoran. Karena setiap kali seorang melakukan perbuatan dosa, maka tertitik di dalam hati
hatinya noda. Semakin banyak dosa dilakukan, maka semakin banyak pula noda hitam tersebut, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Sampai ketika hati itu tertutupi dengan noda-noda hitam, gak ada yang tembus cahaya petunjuk masuk ke dalamnya. Tapi ketika seorang sadar diri bahwa kemaksiatan itu akan menutup hatinya, maka dia bertobat kepada Allah. Setiap kali bertobat, beristighfar, maka noda tadi hilang. Semakin bersih hati, semakin mudah untuk menerima nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi bab ini menerangkan tentang apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengubur jenazah sahabatnya. Dibawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami pernah mengiring suatu jenazah di Baqi'. Jadi disebut dengan Baqi' al-Gharqad itu min asy-syajar ma'ruf. Itu salah satu jenis pohon. Ya, Gharqad salah satu jenis pohon. Kenapa disebut dengan Baqi'ul Gharqad? Karena saat itu di sekitar kuburan tersebut banyak pohon-pohon Gharqad. Bisa di-googling bentuk pohonnya. Dan terkait dengan pohon Gharqad ini adalah pohon yang tidak memberitahu keberadaan orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebagian ciptaan Allah itu berbicara. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar hati itu berbicara, pohon berbicara, batu berbicara. Ini akhir zaman nanti, dekat-dekat kiamat, ketika terjadi perang besar ya, antara Muslim dengan kafir, dengan pengikut Dajjal, itu orang-orang Yahudi. Batu-batu bisa bicara ketika mereka bersembunyi di baliknya. Hai Muslim, di balik ada seorang Yahudi, datanglah kemari, bunuhlah dia. Bisa bicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka bisa berbicara kecuali satu pohon namanya Gharqad. Ya, Gharqad bisa di-googling bentuknya. Sekarang lebih mudah ya, untuk bisa melihat jenis-jenis pohon apapun. Ya, alhamdulillah. Karena adanya internet itu diantara positifnya. Baik. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kami pernah mengurus atau menguburkan satu jenazah di Baqi' al-Gharqad. Kuburan Baqi' yang satu banyak sekali pohon Gharqad. Semakala fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Faqa'ad, lalu beliau duduk. Wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsaratun. Lalu kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saat itu membawa mikhsarah, itu tongkat kecil atau dari ranting kecil. Sambil duduk di situ, orang-orang lagi menyelesaikan yang bertugas lah. Baik. Fa nakasa wa ja'ala yanqutu bi makhsarati. Kemudian beliau mengorek-ngorek tanah, menggaris-garis tanah dengan ranting kecil atau tongkat kecil yang beliau bawa. Semakala sambil beliau bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Sambil korek-korek itu dia bilang, ya, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan untuknya tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Jadi masing-masing orang itu sudah ditentukan.
Itulah kesempurnaan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nabi menyampaikannya kepada kita sebagai bentuk peringatan. Ya. Setelah beliau bicara demikian, maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, "Ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina?" Wahai Rasulullah, apakah kita bisa berpangku tangan dengan ketentuan kita masing-masing? Ya. Kan tadi sudah sebutkan bahwa setiap orang sudah ditentukan surga dan neraka. Bolehkah kita berpangku tangan dengan ketentuan kita masing-masing, wahai Rasulullah? Kan sudah ditentukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'malu, berusahalah, beramallah." Artinya, nggak mungkin kita berpangku tangan terhadap ketentuan tersebut. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita, bagaimana nanti kita di akhirat. Kita nggak tahu. Walaupun diberitahu sudah ditentukan, tapi bagaimana hasil masing-masingnya nggak diberitahu, dirahasiakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita beramal, berusaha, berbuatlah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diciptakan untuknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman kana min ahli sa'adah fasayassaru min amali ahli sa'adah." Nah, ini cluenya. Ini tanda-tandanya. Barang siapa yang beramal dengan amalannya penduduk surga, maka dia akan dimudahkan. Saya ulangi, barang siapa yang termasuk penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penduduk surga, yaitu amalan kebaikan. Ini cluenya. Ya, makanya Nabi bilang apa? Karena kalian nggak tahu ketentuan kalian, itu rahasia Allah SWT. Berbuatlah, beramallah. Nanti cek coba apa yang akan didapat, kemudahan apa yang didapat. Kalau seorang mendapatkan kemudahan untuk berbuat baik, itu tanda baik buat dia. Misalnya sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh, semangat sholat subuh, ya, berjamaah di masjid, itu tanda baik. Itu tanda baik. Apakah sudah cukup seorang mendapatkan tanda baik? Belum. Karena kehidupan masih berjalan. Sebab penilaian itu di akhir kehidupan masing-masing orang. Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir kehidupan kita. Makanya ada istilah husnul khatimah, baik di penghujungnya, dan itulah yang kita harapkan. Ada istilah su'ul khatimah, buruk di penghujungnya, namun untuk kita. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang yang dimudahkan untuk berbuat baik? Ya, istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Karena mati itu adalah finishnya. Kematian itu adalah transisi dari kehidupan dunia ke kehidupan berikutnya. Jadi batas perintah untuk beribadah itu hanya sampai mati, hanya sampai transisi ke kehidupan berikutnya di alam barzakh. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan itu. Oleh sebab itu di alam barzakh ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada kehidupan di situ. Sudah ada pembalasan. Akan tapi pembalasan yang sempurna nanti di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan, sehingga tidak ada ibadah apapun setelah kematian. Itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada cerita-cerita ada yang beribadah di alam kubur itu omong kosong, bohong belaka, ngibul, jangan dipercaya sama sekali. Ya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sengaja membranding nenek moyangnya supaya dikultuskan. Nggak ada lagi
ibadah setelah kematian. Yang tersisa adalah pembalasan. Maka yang masih hidup di dunia, ketika dia melihat tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, istiqomahlah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali sebagai muslim. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Ini menunjukkan bahwa penilaian terakhir itu saat kematian. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah kita pernah baca pada pertemuan yang lalu tentang anjuran untuk mentalqin sebelum mati. Jadi demikian jemaah. Setelah Nabi menyampaikan setiap kalian sudah ditentukan surga dan neraka, ya boleh nggak berpangku tangan? Nggak boleh, teman-teman. Tapi beramal. Nah disitulah nanti akan diberi tanda-tandanya. Kalau dimudahkan untuk berbuat baik, itu tanda baik buat dia. Itu adalah tanda baik buat dia. Dan keharusannya adalah apa? Istiqomah. Istiqomah sampai datang kematian. Gitu. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, "Faman kana min ahli syaqawah," maka barang siapa yang termasuk penduduk neraka, fasayassaru min amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat kejelekan. Jadi ketika seorang introspeksi itu, dia merenung, kenapa ya gampang kali berbuat jelek, sementara untuk berbuat baik itu berat rasanya, ya. Maka dia harus waspada. Itu tanda buruk buat dia. Kalau tanda buruk buat dia, apakah dia bisa berpangku tangan? Ya sudahlah, biarin aja. Enggak bisa. Jangan begitu, jangan. Segera berubah. Kalau seorang mendapati tanda buruk pada dirinya, segera berubah. Kenapa? Pasti ada kesempatan untuk berubah. Karena batas akhir perubahan seorang dari pendosa menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nyawa ditenggorokan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawa belum ditenggorokan. Tenggorokan. Nyawa itu dicabut dari bawah, dari kaki naik terus sampai tenggorokan. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang sudah kita baca, bahwa ketika nyawa itu dicabut, ya, tabi'ahul basar, mata itu akan mengikutinya. Mata akan mengikutinya kemana nyawa itu dicabut. Jadi kalau misalnya ada orang dalam posisi seperti ini, wajar saja kalau nyawanya itu naik ke atas. Matanya itu naik ke atas. Itu peristiwa normal seperti itu. Ya, makanya dianjurkan setelah betul-betul meninggal, maka anjuran untuk memejamkan mata. Pejamkan. Jadi selama belum sampai di tenggorokan, terbuka peluang untuk sebesar apapun dosa dia. Ya walaupun dia pendosa, kadang-kadang Allah kasih kesempatan untuk merenung, ya. Cuman sebagian orang mengambil kesempatan itu, sebagian orang mengabaikan kesempatan itu, padahal sudah ada bisikan-bisikan baik gitu. Maka orang yang beruntung, dia manfaatkan bisikan baik itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Firaun dan bala tentaranya yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang mereka, ya, bahwa mereka menolak seruan dari Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum. Sementara hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Fir'aun itu tahu kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam, tapi dia tolak. Kenapa? Zulman wa uluwah. Karena kezaliman dan karena kesombongan. Padahal tahu kebenaran. Oleh sebab itu ketika mau mati, ditenggelamkan oleh
diterima. Ya, celaka. Karena ketika nyawa dicabut sudah sampai di tenggorokan, itu batas akhir tenggorokan itu. Gitu. Ya, Allah menyatakan hambanya selama belum sampai di sekolah. Kalau sudah begitu udah tidak diterima. Masih ada sisa kehidupannya, Pak. Ada sisa kehidupan tapi isinya penyesalan. Oh iya, nyesal luar biasa. Jadi selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, sebesar apapun kesalahan seorang, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menerima tobat. Jadi siapapun yang bisa melihat tanda-tanda itu pada dirinya, misalnya dia dimudahkan untuk berbuat jelek, tanda kutip ya, ayo segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera kembali. Jangan mengatakan apa, biarin aja kan saya ditakdirkan begini. Ada sebagian orang berdalil begitu. Ya, ini pemikiran sesat Jabriyah. Ini kelompok sesat masa lalu yang udah nggak diketahui ya. Akan tapi pemikirannya masih ada. Itu yang mesti harus diwaspadai. Pemikiran itu, pemikiran Jabriyah itu adalah pemikiran bahwa seorang itu ya sudah ditentukan dan mengikuti takdirnya saja. Itu Jabriyah, mengikuti takdirnya saja. Baik, sampai-sampai dia berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukannya. Seperti yang pernah terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang pencuri ketangkap, terus ditanya kenapa mencuri? Ya takdir Tuhan. Ya, disebutnya begitu. Lalu dipotong tangannya karena hukumannya potong tangan untuk nilai tertentu. Hukumannya potong tangan. Ini juga takdir Tuhan. Gitu. Baik. Maka berdalih dengan takdir atas kedurhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan itu tidak benar. Ya, itu adalah dalih orang-orang kafir dahulu. Gitu. Kalau seandainya Allah mau, kami tidak akan tersesat seperti ini. Jadi mereka menyalahkan Tuhan. Padahal mereka diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jabriyah tidak memandang bahwa manusia diberi hak pilih oleh Allah. Jadi manusia itu seperti robot berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia berbuat salah ya jangan disalahin. Kalau dia berbuat benar ya jangan dibenerin, jangan diberi apresiasi, jangan. Itu pemikiran sesat Jabriyah. Dia menganggap bahwa manusia tidak diberi hak pilih dan tidak diberi kuasa oleh Allah untuk melakukan pilihan. Dan manusia diberi hak pilih dan diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, nanti nih pas makan-makan baik, di situ ada kerupuk misalnya. Ada yang ngambil, ada yang nggak ngambil. Iya kan? Itu petunjuk bahwa memang manusia diberi hak pilih. Nggak ngambil semuanya atau meninggalkan semuanya, enggak. Tapi ada yang ngambil, ada yang misalnya ada tisu di situ, ada yang ngambil, ada yang nggak ngambil juga, ya kan? Berarti manusia diberi hak pilih masing-masing. Oleh sebab itu jamaah, ketika ada orang mengatakan seperti ini, udahlah Bang, berhenti dari berbuat maksiat, ayo kembali kepada Allah. Ya udah biarinlah akan jalani takdir aku. Ada sebagian orang ini. Ini jawaban salah atau benar jamaah? Hah? Salah. Oke. Bagaimana cara membantah? Kalau itu salah kan harus tahu bagaimana cara bantah. Ada yang tahu jawab? Hah? Terus betul nggak dia bilang ini kan takdir dia? Iya, itu takdir dia begitu. Takdir dia sampai detik dia bicara betul. Sampai itu dia adalah pendosa, pelaku maksiat. Betul. Tapi yang salah adalah apa? Dia berani memastikan bahwa di masa depan dia juga pelaku maksiat. Padahal masa depan dia nggak tahu. Itu kesalahan. Ya, itu kesalahan. Oke lah Bang, sampai detik ini Anda betul, Anda pelaku maksiat. Tapi masa depan Anda nggak tahu. Jangan suudzon kepada Tuhan.
sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda ditakdirkan sebagai pelaku maksiat, bisa saja pertemuan ini juga bagian takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Anda segera kembali ke jalan yang benar. Nah, begitu caranya. Manusia dipilih oleh Allah dan manusia diberi kuasa untuk mengeksekusi pilihannya. Walaupun semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk, enggak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia akan dihisab, akan diperhitungkan nanti di akhirat sesuai dengan pilihannya masing-masing. Jadi itu nasihat yang disampaikan Nabi SAW ketika beliau bersama sahabat-sahabat lainnya yang mengubur jenazah. Ya, Nabi ngasih peringatan-peringatan ya, yang membuat hati itu lembut, yang membuat hati itu mudah untuk diingatkan kepada kebenaran. Ini diantara materi yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut. Baik. Wa ala hada fa idza jaa al-insan ila maqbarah wa jalasa an-nas hawla fa huna yahsunu ay ya'idhum bima yunasib. Oleh sebab itu ketika seorang datang ke kuburan, kemudian di situ orang-orang duduk di sekitarnya karena mungkin dia sebagai orang yang dipandang tokoh atau apalah begitu, punya kedudukan di tengah masyarakatnya, maka baik untuk mengingatkan mereka dengan peringatan-peringatan yang sesuai, ya, disesuaikan dengan kondisi seperti hadis Abdurrahman bin Samurah ketika Rasulullah SAW datang dan berhenti pada salah satu atau salah seorang jenazah kaum Ansar, wajadahum yahfiruna al-qabr, dan Nabi SAW melihat mereka sedang gali kubur. Nabi datang. Ini peristiwa yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hadir di acara penguburan jenazah, dan saat penguburan jenazah yang dihadiri Nabi SAW itu nggak ada kumandang adzan, nggak ada kumandang adzan, nggak ada kumandang iqamah. Ya kan aneh kemudian ada adzan atau iqamah sementara Nabi ketika menghadiri pemulasaran dan penguburan jenazah itu nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Ya, siapa yang bikin kayak gitu? Ya kan? Adzan itu baik, iqamah baik pada tempatnya, yang nggak bisa kemudian dicampur-campur, putar-putar, dimodif, nggak bisa. Nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Tapi hadir di situ sampai selesai. Baik, maka keliru sebagian orang yang turun mengadani jenazah yang siap untuk diuruk ya, dengan tanah, kemudian ada iqamah dilakukan. Ini keliru. Ini mengada-ngada. Ya, ini mengada-ngada dalam Islam dan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang disebut dengan bid'ah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di kesempatan yang lain Nabi datang yang meninggal dunia seorang Ansar. Mereka orang-orang sedang menggali kubur. Walam yutimmu hufrahu, dan mereka belum selesai ya gali kubur tersebut. Fajalas, lalu Nabi SAW duduk di situ sambil nungguin mereka berproses. Wajalas haula, orang-orang pun duduk di sekitar beliau. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, dan duduknya mereka di situ seperti ada burung di kepalanya. Jadi menunjukkan ketenangan ketika duduk itu. Kalau orang gerak dikit kan burungnya terbang. Jadi ada burung di kepala orang, menunjukkan ketenangan saat hadir di situ. Menyimak apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ihtiraman bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ijlalan di hadzal majlis wa haibah, sebagai bentuk penghormatan kepada
didatangi oleh malaikat rahmat. Ya. Malakul maut itu yang mencabut nyawa dibantu oleh malaikat-malaikat yang banyak. Kalau dia orang baik, yang didatangi sambil membawa kain kafan dari jannah yang wangi apa segala macam. Dan sejauh mata memandang sambutan malaikat kepadanya dengan sambutan yang baik. Kalau yang jelek, orang yang jelek disambut juga sama malakul maut dan di belakangnya malaikat yang sangat banyak yang sangar-sangar gitu. Ya, seakan-akan ingin habisi dia. Makanya kematian orang-orang yang kafir itu berat, nggak mau dicabut. Maka cabutannya keras, seperti yang Allah firmankan, "Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta" dalam surat An-Nazi'at. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut malaikat-malaikat. Ada yang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan ada yang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya. Baik. Nabi menceritakan, ini kan perkara gaib. Ya. Nah, kasat mata ini tadi sampaikan begitu supaya apa? Mereka yang hadir itu bersiap-siap, jangan jadi orang jelek, karena akan begini perlakuannya. Yang baik akan dilakukan baik, yang jelek akan diperlakukan. Nah, ini juga nasihat-nasihat yang disampaikan ketika apa? Ketika berada di alam, ketika berada di area kuburan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terus Nabi SAW bercerita tentang nikmat kubur, ya, bercerita tentang siksa kubur. Beliau SAW juga bercerita tentang fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir yang datang, ya, setelah penguburan selesai, orang-orang pergi, datang malaikat, ya, bertanya tentang 3 hal: man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuk, siapa Tuhanmu, ya, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nabi mengatakan, adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamamu adalah Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabimu adalah Muhammad. Mudah dibantu oleh Allah SWT bisa menjawab pertanyaan yang jemaah. Kedatangan mereka berdua saja itu bikin guncang, mengerikan. Orang yang beriman pun guncang. Bagi orang yang beriman dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan hatinya oleh Allah. Kata Allah, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat saat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dahsyatnya kedatangannya itu dahsyat. Ya, ini kan pertanyaannya gampang. Analoginya dalam kehidupan dunia, kalau ada orang yang sedang shock berat, misalnya nih, untuk bilang dari ada kecelakaan besar berat gitu, tapi dia selamat, gitu, masih hidup, itu kan guncang sekali. Coba deh, orang yang seperti ini berikan pertanyaan mudah, dia nggak bisa jawab, dia nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena guncang. Nah, di alam kubur jamaah kan nggak ada orang, nggak ada yang mati kecuali amalannya. Kalau dia baik, amalnya menjadi sosok baik yang menyenangkan dirinya. Kalau amalannya buruk, sosok yang menakutkan. Dia sendiri nggak mau ditemani dengan amalannya tersebut. Sebagaimana berita dari Nabi SAW. Kemudian datang malaikat itu, guncang. Tapi Allah kan berhasil. Maka dia diberi apa? Nikmat. Adapun orang kafir, orang munafik, dia akan bisa jawab, la adri, katanya. Seperti dalam hadis. Apa? Nggak tahu. Kalau munafiknya bilang gini, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku dengar orang-orang itu mengatakan demikian. Nah, sekarang saya jawab. Jadi jawabannya itu tidak kokoh. Maka setiap kali dia gagal, langsung dipukul dengan mitrokoh, alat pukul, kata Rasulullah. Yang jikalau alat pukul itu dipukulkan ke gunung, itu menjadi debu gunungnya hancur, dan itu dipukul di antara kedua matanya. Dia berteriak sekerasnya, didengar oleh seluruh makhluk
kecuali jin dan manusia. Jin aja nggak dengar jemaah. Jin aja nggak dengar. Saking dahsyatnya. Kata Rasul, seandainya mereka dengar, pasti akan pingsan mendengar siksa kubur seperti itu. Jemaah, ini ada lagi yang aneh. Kalau ditanya Rabbuka, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Nabiuka Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Nabiuka Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Subhanallah, sesat luar biasa. Kayak gini. Masa dibilang gitu? Rabbuka siapa Tuhan Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Isyana jangan. Udahlah, jangan ikuti sesat-sesat kayak gini jangan. Ini perkara yang paling mudah, yang paling gampang aja sesat. Aneh kan? Ini nggak perlu bahas-bahas dalam-dalam nih. Orang tahu siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Ya, orang tahu loh siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tahu apa agama Islam. Ini jawabannya begitu. Ini cuma branding nenek moyang aja kerjaannya. Tahu tuh bintang-bintang ini. Jauhi jemaah, jangan begitu. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Sama sekali. Abu Jahal, Abu Lahab aja tahu ajaran Rasulullah SAW. Tahu persis. Abu Thalib sama Nabi yang matinya kafir tahu ajaran Rasulullah SAW. Ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi SAW tadi begitu. Ngaku-ngaku aja. Wala haula wala quwata illa billah. Kesesatan yang luar biasa. Ya, padahal kita diajarkan untuk mengenal siapa Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dia pencipta kita, pemberi rezeki kita, pengatur segala urusan kita. Nah, kalau kita Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar aku mengaku atau klaim belaka. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika proses penguburan jenazah. Ada nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin yang ikut hadir tadi. Kemudian di akhirnya Nabi juga meminta kepada mereka yang hadir di kubur-kubur itu, istaghfiru bi akhikum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Mohonkan, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia ditanya. Sekarang ini dia ditanya. Ya, was'alullaha lahu tatsbit, dan mintakan kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan kepada saudara kalian yang sedang dikubur ini. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Tadi sebagian orang kita target, tapi sudah dikubur. Ini salah tempat. Target itu bermanfaat sebelum mati, bukan setelah dikubur. Kalau sudah dikubur, yang diminta mendoakan adalah yang hadir. Sahabat jemaah, doain saudara kita. Mintakan ampunan kepada Allah untuk saudara kita. Mintakan kepada Allah agar Allah berikan keteguhan kepada saudara kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Setelah dia cerita begitu, Nabi meminta yang hadir untuk mendoakan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di saat penguburan jenazah. Alhamdulillah. Sampai di sini jemaah. Silakan yang bertanya. Sampai jam berapa kali? Ayo, 1-2 pertanyaan. Ayo, Ibu, silakan Ibu. Ada yang bertanya? Ibu di belakang. Penting banget ini, Masya Allah. Mari, ada Ibu satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, jazakillah khair. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan itu mengada-ngada. Yang punya pengaruh adalah doa-doa. Jadi
doain mereka yang sudah meninggal, orang tua misalnya, doakan, itu punya pengaruh. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam adab musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rufi'at darajatul mayyit, tiba-tiba terangkat derajat si mayit. Lalu dia bertanya, "Ai Rabbi ayyu syai'in hadi?" Ini menunjukkan dia tak tahu dari mana kok tiba-tiba derajatnya terasa. Ini, wahai Tuhan, ini ada apa nih kok derajat terangkat? Lalu dikatakan kepadanya, "Waladuka astaghfara lak," anakmu memohonkan ampunan untukmu. Jadi doa-doa bermanfaat, apalagi doa anak yang saleh. Ya. Jadi itu yang akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi mereka yang sudah meninggal dunia itu membutuhkan doa-doa orang yang masih hidup. Ya. Jadi apapun yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bakti kepada mereka yang sudah mati, seperti bersedekah atas namanya, itu bermanfaat buat yang sudah mati. Misalnya disedekah nih atas nama yang telah meninggal dunia, pasti akan bermanfaat. Atau dia wakaf, yang hidup ini wakaf masjid misalnya, ini atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, pasti dia dapat. Terus doa-doa itu sampaikan dalilnya, pasti sampai, pasti. Ya. Terus apa lagi? Haji. Jadi belum haji itu dihajikan, disebut dengan badal haji. Ya. Badal betul-betul orang itu melaksanakan seluruh aktivitas ibadah haji atas nama yang sudah meninggal dunia, bukan atas nama dirinya, dengan syarat dia sudah berhaji. Nah itu dapat tuh. Umrah juga termasuk. Kurban misalnya disertakan, misalnya anaknya kurban ini juga termasuk kurban orang tua saya, disertakan, nggak dispesialkan, disertakan. Karena itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ummati, ya Allah ini kurbanku dan kurban umatku, itu sampai. Ini yang bermanfaat. Bukan adzan iqamah. Adzan iqamah bermanfaat buat yang hidup supaya mereka datang ke masjid. Kalau pas diadzani bangun dia. Nah itu nggak ada. Begitu ya. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang berislam, akan tapi ada di antara keluarganya yang masih kafir dan mati di atas kafir. Ya, orang tuanya atau siapa, ya kan? Terus dia mendoakan, apakah bisa sampai? Jawabannya nggak sampai. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim tentang paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu kan luar biasa, bantuannya kepada Rasulullah besar. Dia ngakui ajaran Nabi Muhammad. Akan tetapi menjelang kematian didatangi Nabi Muhammad, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sampai detik itu dia tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Abu Thalib sudah dua tuh, dia buktikan dengan membela Rasulullah. Dia meyakini kebenaran ajaran Nabi, tapi belum pernah deklarasi mengatakan la ilaha illallah. Bahkan Nabi ketika datang mengajar pun berat untuk mengucapkan itu. Karena di situ ada Abu Jahal, tokoh Quraisy, dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dia bisik-bisik antara Abu Andi bin Abdul Muttalib, kamu benci ya dengan bapakmu? Digituin. Karena kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, otomatis benci terhadap ajaran bapaknya. Bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek Nabi. Kan orang dekat itu kan. Abu Thalib pamannya, Abdul Muttalib. Oke. Sampai akhirnya dia mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sedih ya, bagaimanapun itu paman sendiri dan belain beliau. Sampai dia bilang begini, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Perhatikan kalimat tadi. Jadi beliau ingin mendoakan pamannya walaupun apa? Walaupun
matinya kafir, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Selama aku tidak dilarang. Terus turun firman Allah surat Taubah ayat 113. Itu kisah. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan kepada kaum musyrikin walaupun orang dekat. Setelah jelas bagi nabi dan orang-orang beriman bahwa kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka. Kapan itu kita ketahui bahwa orang kafir itu penduduk neraka? Pasti setelah dia mati dalam keadaan kafir, itu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena nggak bisa tobat. Nggak mungkin lagi tobat, kesempatan tobat sudah tertutup. Kami mendoakan mereka ketika masih hidup boleh. Dan itu yang dilakukan Rasulullah, mendoakan ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dan ibunya itu Kristen tadi. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ibunya masih Kristen. Ketika Abu Hurairah pulang, ngajak terus masuk Islam, tapi nolak terus. Lalu diadukan pada Rasulullah, doain ibuku. Aku sudah dakwai tapi menolak terus, doain sama Rasulullah. Dan berkah doa Nabi. Pas Abu Hurairah pulang, di pintu ibu sudah bilang, ya Abu Hurairah inni qad aslam. Wahai Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam. Ini menunjukkan doa-doa bermanfaat bagi mereka yang kafir selama belum mati. Kalau sudah mati nggak bisa. Jadi Allah sendiri yang melarang untuk mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi jemaah, kalau kita sayang kepada keluarga misalnya yang masih beda keyakinan, kalau sayang sebelum mati aja masuk Islam, masuk Islam aja, selamatkan. Itu yang dilakukan Nabi kita. Ada karyawan beliau yang lebih, pemuda masih, tapi dia sakit mau mati. Ada bapaknya, didatangi Nabi Muhammad, aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Dia nengok ke bapaknya. Bapaknya bilang, "Atik Abdul Qasim, ikuti Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu dia meninggal. Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Itu bukti saya. Jadi ngajak masuk Islam sebelum mati. Jadi kalau sudah mati, tidak bisa. Terima kasih. Cukup? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum